Dan ada satu lagi politisi kancut merah. Itu juga berkomentar itu. Mengatakan bahwasanya ini adalah tanda-tanda. Tunggu dulu Bung. Siapa politisi kancut merah Bung? Kemarin itu ada politisi yang pindah dari biru ke merah. Tadinya dari partai biru pindah dia masuk ke partai merah. Rupanya foto-foto dia yang tersebar di internet itu ketika dia memakai celana dalam warna merah, ternyata itu adalah firasat. Bahwasanya dia harus meninggalkan si biru untuk pindah ke si merah. Inisialnya dulu Bung, inisialnya. Nggak perlu kalian tahu inisialnya. Kalau kalian memang penasaran dan kepingin tahu, ketik aja di Google. Ketik aja begini. Ya, politisi yang viral gara-gara fotonya tersebar memakai celana dalam warna merah. Iya, gimana? Di antara kalian sudah ada yang pergi ke rumah Ibu Megawati? Masih ada di rumahnya tulisan maaf tidak ada open house. Udah nggak ada Lapung, udah lewat lebaran. Kurasa biar tahu kalian, masih di situ tulisannya itu sampai minggu depan. Ya kan, karena apa? Ya kan, open house itu kan nggak selalu tepat di hari lebaran. Bisa lebaran ketiga, bisa lebaran keempat. Nah, kalau memang dasar nggak mau terima tamu, kalau ku perkirakan sampai minggu depan tulisan itu masih ada itu. Tahu ndak kalian, jujur aja ku bilang, ya kan, kata mamaku dulu, ya kan, mamaku ini kan suka kali kalau datang tamu, ya kan, ku bilang sama mamaku ini, kalau udah datang tamu, mak, ngapainlah kau repot-repot masak, bikin kue, motong ayam, ku bilang begitu, nggak boleh kayak gitu, di mana-mana kalau datang tamu ke rumah kita, itu namanya datang rezeki. Itu dia, ya. Jadi mah kalau kita tidak mau menerima tamu, berarti kita nolak rezeki. Jadi udah kelihatan kan gambaran PDIP tahun 2029. Nolak rezeki. Jauh dari rezeki. Makanya, ya kan, padahal bukannya bilang apa, mamaku sama Megawati ini, duluannya Megawati lahir. Padahal prinsip itu sudah dimiliki sama orang-orang dulu. Aduh. Tapi bukan itu yang mau jadi kita bahas, ya, yang mau jadi bahasan kita. Yang mau kita bahas itu, ya, adalah mengenai Didit, anaknya Bapak Prabowo, presiden kita, ya. Betapa senangnya Didit ini, karena apa? Nggak punya abang, nggak punya adik. Ya kan, begitu kan? Ya bisa dikatakan ya dia adalah pewaris tunggal gitulah. Seberapa banyak rumah Bapak Prabowo jadi punya dia. Seberapa banyak perusahaan Bapak Prabowo punya dia. Berapa ekor banyaknya kuda Bapak Prabowo, semuanya punya dia. Dan tahu ndak kalian, ya, lebaran kali ini, ya, ini Mas Didit ini menghebohkan dunia jagat raya. Kenapa bilang, ya? Karena beliau, ya, setelah open house dari istana, beliau pergi ke rumah Megawati. Pergi dia. Dari Megawati langsung terbang dia ke rumah Bapak Jokowi. Nah, kalau sekarang gilirannya Mas Didit pergi ke rumah Bapak Jokowi, nanti bulan 4 akhir, Opung Parbilak rame-rame sama teman-teman konten kreator akan berangkat ke rumah Bapak Jokowi. Ya, dipercepat Pung. Terlambat kalian tahu pengumumannya.
Ada beberapa teman opung Parbelak yang belum tahu ya. Jadi aku ingin kasih tahu lagi sekali lagi bahwasanya keberangkatan opung Parbelak ke Solo untuk berjumpa dengan Bapak Joko Widodo ya itu akan dipercepat ya, tadinya bulan 5 menjadi bulan 4 akhir. Dan tahu enggak kalian ya, jujur aja aku bilang ya, makin banyak konten-konten konten kreator yang positif yang mau bergabung dengan opung Parbelak untuk sama-sama berangkat, sama-sama ngumpul di kota Solo. Nah, jadi untuk teman-teman yang sudah berkontribusi selama ini, ya, terima kasih banyak. Opung Parbelak tidak bisa mengucapkan apa-apa. Opung Parbelak hanya bisa berdoa. Kalian bisa semakin hari semakin sukses. Kalian itu semakin hari semakin panjang umur, tetap dalam keadaan sehat, dan pekerjaan semua, segala urusan dilancarkan. Kau itu lagi berdoa atau lagi menjilat, Pung? Ih, parah kali kalian lah. Aku lagi berdoa loh. Jadi untuk yang sudah berkontribusi yang tidak ingin di-up namanya ya, karena memang semua nggak mau aku up ya. Dan juga kalau misalnya kalau masih ada dari kalian ya yang ingin berkontribusi untuk keberangkatan opung Parbelak ya ke kota Solo ya, di sebelah kanan ada rekening opung Parbelak, rekening mandiri ya, di sebelah kiri ada nomor WA opung Parbelak ya. Jadi opung Parbelak akan terima konfirmasi dari kalian lewat WA ya. Tapi kalau misalnya kalian hanya sekedar ingin bersilaturahmi, say hello, mengucapkan salam, ataupun juga ingin beramah-tamah dengan opung Parbelak, hubungi saja nomor WA opung Parbelak yang tidak pernah dijawab oleh admin karena opung Parbelak tidak punya gaji, tidak punya uang untuk menggaji seorang admin. Jadi itu opung Parbelak itu siapa yang menjawab? Itu opung Parbelak sendiri. Tapi kok lama kali responnya? Ya kutanya dulu kan sama kau, jam berapa kau mau WA? Jam 1 malam. Jadi opung Parbelak jawabnya jam berapa? Jam 8 pagi. Masa Pung butuh waktu 6 jam untuk menjawab, untuk merespon satu buah WA aja? Iya kawan, kau itu ya WA-nya jam 2 pagi, ya kan aku balas jam 8 malam itu sudah sangat luar biasa karena aku bangun jam 6. Pergi lagi ngantar anak sekolah, ngantar istri kerja, nyampe di rumah itu jam 8. Entah-entahnya WA-mu duluan ku jawab. Iya kan? Sampai ada biar tahu kalian ya. Ini kesan-kesannya luar biasa ini. Bapak Albertus yang ada di Flores di NTT ya. Ini salam khusus ini untuk Bapak Albertus. Tepuk tangan dulu untuk Bapak Albertus dan juga keluarga. Ya, kemarin Bapak Albertus kaget. Ya, kenapa Bapak Albertus terkejut? Karena opung mau menerima video call dari Bapak Albertus. Ya, Bapak Albertus katakan apa? Saya tidak sangka opung Parbelak itu mau jawab telepon dari saya. Loh, Bapak Albertus, opung Parbelak ini bukan artis. Opung Parbelak ini hanya manusia biasa. Opung Parbelak akan berusaha menjawab semua WA dari teman-teman. Kalau mau ada telepon, Bapak opung Parbelak akan jawab telepon. Kalau memang ada video call, opung Parbelak akan jawab video call dari teman-teman semuanya kalau memang masih bisa ya. Kalau misalnya contohnya opung Parbelak lagi rapat dan lagi kamar, lagi makan, lagi tidur, lagi di kamar mandi, nggak mungkin opung Parbelak jawab video call dari teman-teman kan. Ya ini salam khusus nih untuk Bapak Albertus nih, ini saksi nyata ya. Coba komentar dulu kalian ya, komentar dulu di kolom komentar ya, teman-teman atau saudara-saudara opung Parbelak yang nggak ada di respon WA-nya, pasti nggak ada. Dan komentar juga teman-teman dari opung Parbelak yang sudah direspon WA-nya dan juga direspon teleponnya. Ya, dan tidak jarang ya. Begitu melihat WA contohnya, aku akan lihat acak ya kan. Ada beberapa orang yang aku kepingin telepon, aku akan telepon ya. Bukan gara-gara ada yang mentransfer sama aku telepon, tidak ya. Kalian tanyakan pada semua mereka ya. Itu dia ya. Terus juga untuk ibu, untuk Bude yang ada di Bandung.
yang katanya juga menjanjikan bakalan dodol ya, nyediain dodol ya. Dodol Garut katanya. Bu, lamun aya waktu, lamun aya kesempatan, Opung Parbelak bakalan mampir ke Bandungnya. Ya mudah-mudahan aya rezeki, aya waktu ya, pokoknya didoakan saja ya. Jadi ibu ini semangat ya, dibilangnya sama bosnya ya kan. Aku punya kontaknya Opung Parbelak katanya. Jadi Opung Parbelak juga bangga kalau konten-konten Opung Parbelak disukai ya. Siap ya, jadi nanti Opung Parbelak akan pergi ke Solo ya. Di Solo ada 2 hari Opung Parbelak di sana, di Jogja 2 hari itu dulu yang pasti, dan di Jakarta 2 hari ya, itu dulu yang pastinya. Kalaupun contohnya ada perubahan rencana, contohnya mau nambah ke Semarang atau ke Bandung ya, nanti kita akan diskusikan dengan teman-teman. Oke? Ya, Opung Parbelak akan pasti sama kalian ya. Yang akan ikut nanti itu Agrifanani, AR Mahmud, setelah itu ada Farm Project, setelah itu ada Mas Hengki dari Banyuwangi Official, setelah itu ada dari Sirait Media, Bang Leo dari Sirait Media, setelah itu ada Vicky Himpong dari Manado, dan juga terakhir itu dari Blacker Majenang. Ya. Dan kalau bisa nanti kami harapkan juga Rainaldi SB akan berangkat juga bersama-sama dengan kita dari Sumatera Utara. Itu dia ya. Jadi itu tadi nama-nama konten kreator yang akan ngumpul nanti di sana. Dan juga bukan cuma konten kreator ya, teman-teman Opung Parbelak juga teman-teman Mas Agrifanani dan yang lain-lain ya, yang ada di Kota Solo. Nanti kita akan gathering, kita akan bukan jumpa fans ya. Aku mau bilangnya apa ya? Sok keren kali kalau dibilang jumpa fans gitu loh. Apa ya? Kopi darat. Itu dia. Nanti di masing-masing kota ini kita usahakan untuk kopi darat, oke? Jadi kita kembali ke laptop. Dan mulailah di sini pengamat politik, mulailah pasang gaya semua. Ya kan, mulailah dari siapa? Adi Prayetno. Baru itu politisi cancut merah. Polisi celana dalam merah. Gak tahu pun siapa itu. Nampak kali kalian pemain baru. Nampak kali konten kreator baru. Gak tahu kalian siapa politisi yang identik dengan celana dalam warna merah. Kasih tahu lah Pung, penasaran kami. Itu loh yang baru loncat dari biru langsung pindah ke merah. Yuk rapi yuk teman. Aduh. Mas Didit. Wasko. Iya Didit. Didit. Yuk rapi yuk teman. Aduh. Yuk rapi yuk. Tadi sempat bertemu dengan Ibu Mas Didit. Ada ya tadi ya? Mas, saya malah belum lihat. Ya, saya kira itu bentuk dari silaturahmi ya antara keluarga Pak Prabowo dengan keluarga Ibu Megawati Soekarno Putri, karena Bu Mega berulang-ulang mengatakan bahwa hubungan pribadi antara Ibu Mega dan Pak Prabowo itu sangat baik sejak dulu hingga sekarang begitu, dan itu dibuktikan dengan silaturahmi Pak Didit hari ini ke kediaman beliau. Dan saya kira silaturahmi antara Ibu Mega dan Pak Prabowo itu hanya tinggal menunggu waktu saja. Ya, saya kira gitu ya. Udah kenal lama sama Bu Mega. Ya, itu dia. Ya coba pengamat politik sekelas Adi Prayitno pun juga seperti itu ngomongnya. Ya, setelah itu politisi PDIP wajar lah, karena memang dari kemarin-kemarin mereka berharap Bapak Prabowo menjumpai Ibu Megawati kan begitu. Dan ada satu lagi politisi kancut merah. Itu juga berkomentar itu, mengatakan bahwasanya ini adalah tanda-tanda.
Tunggu dulu Bung, siapa politisi kancut merah Bung? Kemarin itu ada politisi yang pindah dari biru ke merah. Tadinya dari partai biru pindah dia masuk ke partai merah. Rupanya foto-foto dia yang tersebar di internet itu ketika dia memakai celana dalam warna merah, ternyata itu adalah firasat. Bahwasanya dia harus meninggalkan si biru untuk pindah ke si merah. Inisialnya dulu Bung, inisialnya. Nggak perlu kalian tahu inisialnya. Kalau kalian memang penasaran dan kepingin tahu, ketik aja di Google. Ketik aja begini. Ya, politisi yang viral gara-gara fotonya tersebar memakai celana dalam warna merah. Terus dapat itu. Berkomentar dia, ya kan, apa komentarnya? Bahwa saat ini adalah tanda-tanda. Ini adalah tanda-tanda bahwa dia akan mewarisi pucuk kepemimpinan Bapak Prabowo di dalam politik. Sok tahu kalian semuanya. Sok tahu. Apalagi orang-orang PDIP ini jujur aja aku bilang sok tahu, ya. Sekarang begini. Kalau Mas Didit foto-foto sama Bapak SBY, ya, karena memang waktu itu Bapak SBY datang di acara open house, mereka selfie-selfie, kan begitu. Nah, kalau beliau datang, Mas Didit pergi ke rumah Bapak Jokowi, ya, itu artinya apa? Ya, itu artinya beliau melihat ada kedekatan antara bapaknya, Bapak Prabowo dengan Bapak Jokowi, dan dia merasa perlu, ya, untuk bersilaturahmi dengan Bapak Jokowi. Itu dia. Apa ada agenda politik? Nggak ada agenda politik. Dia foto-foto sama Bapak SBY juga nggak ada agenda politik. Nah, begitu juga kedatangannya ke rumahnya Ibu Megawati. Tidak ada agenda politik sama sekali. Dari mana Pung tahu? Makanya aku bilang pengamat-pengamat politik ini jujur aja aku bilang sok tahu semua. Banyak kali sok tahu, ya. Tahu ndak, ya? Kalau Mas Didit dengan cucunya Ibu Megawati yang bernama Vinka, yang adalah putri dari siapa namanya, dari Puan Maharani, ya pernah menjalin kedekatan beberapa waktu yang lalu. Kan begitu, ya. Malah tahun 2024 kalau nggak salah dikabarkan bahwasanya, ya, hubungan mereka itu akan menuju kepada tingkat yang lebih serius lagi. Kan begitu, ya kan? Artinya apa? Artinya beliau, ya, Mas Didit itu datang ke sana bukan mau nengok Megawati. Dia itu mau kepengen ketemu entah pantannya kayak itu, entah pacarnya kayak itu, entah teman spesialnya itu. Itu dia, ya, karena di situnya si Vinka teman baiknya, teman dekatnya, makanya datang dia ke rumah Megawati. Kalau misalnya si Vinka nggak ada di rumah Megawati, katakanlah dia ada di rumah Yusuf Kala, ya, itu Mas Didit pergi ke rumah Yusuf Kala. Nah, kalaupun juga si Vinka itu, ya, tinggalnya di rumah Guntur Romli, di rumah Guntur Romli Mas Didit datang. Dari mana kau tahu, Bung? Udah tersebar informasinya. Makanya semua jangan ditarik ke kiri, ditarik ke kanan gitu loh, ya. Jangan semuanya itu kalian sangkut pautkan dengan masalah politik, ya. Nggak ada. Kalau bisa dikatakan itu Mas Didi itu nggak terlalu sur itu untuk untuk berkarya atau berkiprah di dunia politik. Salah besar kau di situ, Pung. Salah besar, ya. Karena Bapak Prabowo tidak ada lagi pewarisnya selain dari Mas Didit. Memang betul, tapi untuk saat ini belum. Karena Bapak Prabowo akan mempersiapkan diri untuk yang kedua kalinya menjadi presiden. Jadi kalian yang sok tahu. Apalagi si cancut merah itu. Sebentar lagi dia akan mewarisi tahta dari Gerindra. Cancut. Perbaikilah dulu kehidupanmu. Pindah kau ke si merah, kukira lah kau bisa jadi anggota dewan. Rupanya nggak jadi.
Malang kali lah nasibmu. Pindah lagi kau nanti 2029 bikin malu aja kau. Nggak malu kau nganggur. Aduh. Jadi itu dia, ya di Indonesia kan begitu, ya kan. Ketua Umum Golkar yang berganti, dibilanglah Bapak Jokowi punya kerja. Ya kan begitu kan. Ketua Umum Golkar yang ganti, dibilanglah Bapak Jokowi yang punya yang punya kapak yang menebang pohon beringin. Analisa siapa itu, Bung? Rata-rata Rocky Gerung, ya kan, dan juga orang PDIP sendiri. Ya, begitu juga ya mengatakan bahwasanya Bapak Jokowi ya ingin ingin menjadi presiden 3 periode. Yang nyebar-nyebarkan hoax itu juga orangnya. Meleset orang ini semua, Bah. Ya, jadi kalau pengamat politik ini jujur aja lah, justru kehidupan mereka yang perlu kita amat-amati. Ku bilang sama kalian jujur aja, aku nggak perlu sebutkan namanya, ya kan? Ada beberapa konten kreator dan juga pengamat politik, tadinya dia ada di sebelah kanan, ya, nggak tahu entah kenapa tiba-tiba ada di sayap kiri. Iya kan? Yang satu pengamat politik itu, aku suka sama dia, tapi akhirnya jadi nggak suka. Baru konten kreator yang satu itu ku bilang ya, tadi sebelah kanan jadi ke sebelah kiri, itu agak mirip sama aku itu. Apalagi kalau aku udah pakai PC, pakai kacamata putih, udah mirip kali itu katanya sama dia. Jadi nggak ngerti aku. Jadi kadang-kadang udah nggak objektif lagi pengamatan daripada pengamat politik. Itu dia, ya. Jadi udahlah, nggak usah kalian berspekulasi terlalu jauh. Kalau bicara Gerindra bakalan jatuh ke tangan Didit, pasti. Tapi nggak dalam waktu dekat ini. Jadi jangan terlalu apalah ya. Baru ada partai PDIP mengatakan itu lagi yang sok-sok bisa ku katakan sok-sok optimis gitu loh ya. Mengatakan bahwasanya pertemuan Bapak Prabowo dengan Megawati sebentar lagi. Kalau mau bikin pertemuan dari kemarin. Buktinya juga Gerindra juga bikin halal bihalal juga Megawati nggak diundang. Itu dia ya. Jadi kalau aku bilang ya kita lihat aja lah, kita tunggu aja lah undangan dari Mas Didit sama anaknya Mbak Puan ini ya kan. Kalau memang jadi jodoh, kalau nggak jadi ya berarti kan nggak jodoh ya kan. Kita bungkamlah mulutnya pengamat politik itu satu-satu. Ya kan, sok-sokan kali ya kan, akan mewarnai politik Indonesia. Ya kan, sudah kita lihat bagaimana Demokrat itu mengkader anaknya sendiri, ya AHY, ya setelah itu apa lagi, Surya Paloh akan mewariskan kepada anaknya kan begitu, ya setelah itu siapa lagi, ya Megawati akan akan mengalihkan kekuasaannya kepada anaknya. Ya kalau nggak anaknya laki-laki, perempuan kan begitu. Nah, kan udah ketahuan kan bahwasanya PDIP itu bukan partai bersama tapi partai perseorangan. Siapa yang bilang itu, Bung? Kalian periksa si cancuk merah tadi. Si cancuk merah itulah orang merah. Berani dia bikin statement, itu artinya apa? Dia katakan bahwasanya Megawati akan menyerahkan tampuk kepemimpinan kepada salah seorang anaknya, kalau nggak putra yaitu putrinya. Itu artinya apa? Jangan berharap kalian banyak untuk berkarir di di partai PDIP, karena apa? Partai PDIP itu partai perorangan. Jadi jangan pernah kalian katakan itu adalah partai yang asasnya demokrasi. Ndak demokrasi itu. A kata Bu Ketum ya A lah ke bawah. B kata Bu Ketum ya B lah ke bawah. Petugas partai, Wak. Ya kan begitu. Ingat ya, ketik ya. Kancuk merah, politisi yang pindah dari si biru ke si merah. Itu baru-baru ini ngasih statement itu. Ya kan, kalian cari aja, cari. Aku nggak mau kutampilkan. Karena apa? Biar berpikir dulu apa kalian itu, nalar kalian itu. Kancuk merah. Foto selfie.
Kenapa dia sebarkan foto Kancut Merah? Ternyata dia punya firasat bahwasanya dia akan pindah dari biru ke si merah. Jas merah. Kemarin Rocky Gerung bilang jas merah. Jangan sekali-sekali merupakan pengkhianat. Nah kalau Kancut Merah, apa filosofinya ini? Jangan sekali-sekali melupakan ketua umum gitu. Ada aja ya. Jadi sudah fix ya. Sebetulnya dari beberapa video yang kutampilkan tadi ya, itu sudah menunjukkan bahwasanya ya belum ada agenda politik dari seorang Didit putra dari Bapak Prabowo ya untuk berkiprah di dunia politik. Jadi hanya sebatas silaturahmi. Dari mana kau tahu, Pung? Ya, sama kayak yang dikatakan bocor halus. Ya, menurut informasi dari orang dalam. Yang nggak perlu kami sampaikan siapa namanya. Kami mendapatkan informasi A1. Itu kan gaya-gayanya bocor halus kan? Aku pun juga bisa kayak gitu. Terlalu dangkal gitu loh, apa-apa dipolitisir. Kalaupun contohnya mengkader ya kan untuk anaknya, untuk Mas Didi itu, Bapak Prabowo ya, itu sebetulnya sudah dari kecil ya, sudah dikader sebetulnya, sudah dipersiapkan. Tapi mungkin selama ini beliau itu masih asik dengan dunia desain kan begitu. Nah, mungkin nanti next ya dia akan berpikir bahwasanya ya kapan lagi lah kan begitu bisa berkiprah di partai sendiri, partai bentukan ayahnya sendiri, nggak masalah. Yang penting ya bekerja sesuai dengan kemampuan dan berpikirkan bagaimana rakyat ke depannya, itu yang paling penting. Jangan sebelah sana, jargonnya partai wong cilik. Begitu berkuasa 10 tahun lu bersama wong cilik. Kan begitu ya, kita doakan sajalah ya supaya Gerindra ya boleh memimpin bangsa ini, ya boleh memimpin eksekutif dan juga legislatif bisa dikuasai nanti menjadi peringkat pertama. Pung, honormu berapa dari Gerindra? Bukan cuma Gerindra, biar tahu kalian, aku dapat juga dari Perindo. PKB dapat, Golkar juga dapat. Jadi waktu pembagian kartu nama di samping rumah kami itu, ya kan, aku dapat juga kalender. Baru gelas kayak gini ada gambar Golkar. Baju partai, ya kan, gelambangnya PKB ada. Makanya gue bilang ya, jadi janganlah kita itu berpikir bahwasanya partai itu adalah sebuah wadah yang bisa kita harapkan sepenuhnya, kan begitu ya. Tapi semua kembali kepada pribadi masing-masing. Partai itu hanya sebagai kendaraan. Nah, sama seperti Bapak Joko Widodo, selama 2 periode 10 tahun, dia menganggap sebetulnya ya PDIP itu sebagai kendaraan. Masalahnya selama ini Bapak Joko Widodo jadi supir 2, supir satunya atau supir utamanya Megawati. Gak sadar kalian ya? Sadar dong. Ya, jadi kalau untuk Gerindra supirnya cuma 1. Nggak ada supir 1, supir 2, nggak ada, ya kan? Nah, ya, jadi itu dulu dari Opung Parbilak, ya. Jadi jangan sempat kita tersesat, ya, dibikin oleh konten-konten, ya, konten-konten kreator, pengawat politik yang hanya sekedar mencari view. Bilang sama kalian perhatikan pengamat politik sekarang, ya kan? Adi Prayitno subscribernya 80.000, ya kan? Setelah itu, ya, oke, yang besar-besar Refli Harun jutaan, Rocky Gerung jutaan, ya kan? Setelah itu ada Amin Rais nggak nyampe 200.000. Terakhir biar tahu kalian Ikrar Nusa Bakti, ya kan?
Kalau ini pikirku ini udah banyak lah ini ya kan. Nggak taunya berapa. Kalau nggak salah cuma 10.000 itu. Iya. Ikram Nusa Bakti kayaknya baru main YouTube dia itu. Jadi banyak sekarang pengamat-pengamat politik, ya kan, ya, karena dia rasa dirinya nggak laku, dia bikin channel sendiri. Ya kalau misalnya nggak ada yang ngundang, paling nggak ada gajian lah dari YouTube tiap bulan. Aduh, semua main YouTube, ya kan. Mahmud MD main YouTube, Abraham Samad main YouTube, ya kan. Akbar Faisal main YouTube. Coba lah, kasihan kali, berarti terlalu banyak pengangguran di dunia ini. Kau juga main YouTube, Pung? Ya, aku sih iseng aja main YouTube ini. Tapi mereka semua sama-sama ya, ketika sudah tidak menjabat di dalam, ya rame-rame bikin YouTube. Dan lucunya lagi, Roy Suryo yang katanya dia ahli telematika, IT, sampai sekarang belum nemu aku channel YouTube-nya. Terakhir itu ada Deddy Sitorus TV, ada juga channel YouTube-nya. Aduh, ya. Tapi yang nonton mereka pun juga sebetulnya nggak seberapa, karena sebetulnya rakyat Indonesia udah cerdas, ya kan. Mana yang perlu ditonton dan mana yang perlu dimatikan. Aduh, udahlah, kalian kalau mau dengarkan ya udah channel-channel positif aja. Kalaupun channel-channel negatif, ya kan, kalian itu hanya pastikan sebagai pembanding aja. Gitu dia ya. Salam NKRI, NKRI harga mati.